akan mewawancarai salah satu tetangga saya. Dengan Ibu siapa? Bu Yeti. Ibu Yeti. Oke, langsung aja Bu, izin menanyakan beberapa pertanyaan. Apa Ibu berasal dari suku atau etnik apa? Saya berasal dari suku Dayak. Suku Dayak. Dayak Ngaju atau orang Kalimantan Tengah. Apakah di rumah ini keluarga Ibu masih menggunakan bahasa daerah di rumah? Jika iya, bahasa apa yang digunakan sehari-hari? Ya, kami menggunakan bahasa daerah, itu menggunakan bahasa Dayak Ngaju. Dayak Ngaju. Iya. Habis itu, apakah ada tradisi khas dari suku Ibu yang masih dilakukan sampai sekarang? Nggak ada. Nggak punya tradisi ya. Kalau dulu ada, kalau sekarang kan sudah nggak ada. Kita menggunakan tradisi, ya gitulah. Oh iya, oleh perkembangan zaman. Ya, oleh perkembangan zaman, Ya. nggak menggunakan tradisi. Habis itu, apakah Ibu masih mengajarkan budaya atau bahasa daerah kepada anak-anak Ibu? Ya, masih kami menggunakan bahasa Dayak Ngaju di rumah, masih digunakan. Ya. Habis itu, apakah ada makanan khas dari daerah Ibu yang sering dibuat di rumah? Ya, banyak masakan kalau orang Dayak ini, sayur-sayurannya misalnya bukan daun singkong, misalnya apa yang dari rotan itu umbut rotan, ada Lemang. yang iya ada, misalnya dari ketan ada, misalnya dari ketan itu misalnya dimasak menggunakan bambu, apa namanya itu, lemang. Iya, lemang. Ya, banyak masakan khas Kalimantan Tengah ini, banyak. Lemang bisa, tumbukan daun singkong bisa, apa itu yang umbut dari yang Singka. ya jusingka, yang dari sawit apa dari kelapa itu kan banyak, masih kita kebiasaan kita banyak masakannya. Terus, sejak kapan Ibu tinggal di lingkungan ini? 2007. Iya, Pindah ke sini. komplek ini. Iya, 2007 sampai sekarang 2026. Berarti udah berapa tahun tuh, Bu? Tahun hitung aja 18 kira-kira. 18 tahun lah. Iya, kira-kira. Iya, sekitar 18 tahun. Terus, bagaimana hubungan Ibu dengan tetangga yang berasal dari suku yang berbeda? Ya, hubungan kami sangat baik. Misalnya kalau kita ada acara, misalnya hari raya contohnya lah, kita kalau yang Kristen kan ada Natalan, mereka bisa datang ke tempat kita, saling apa namanya itu, silaturahmi. Misalnya mereka merayakan hari raya atau hari raya namanya kan, ya kita datang ke tempat mereka. Itulah kalau kita guna bertetangga gitu. Saling apa namanya, saling Toleransi. iya, toleransi, saling hormat menghormati, saling kasih mengasihi. Oke, pertanyaannya kedua terakhir, mengapa penting menjaga tradisi dan budaya daerah? Ya, gunanya kita menjaga tradisi daerah. Pesan saya untuk anak muda, zaman sekarang kan oleh zaman banyak canggih atau jangan lupa lah pada adat kita, seni budaya kita. Misalnya ada lomba, festival misalnya tarian, misalnya karungut, misalnya apa namanya itu, balogo, BCKMB, banyak tradisi adat istiadat adat kita orang Dayak atau orang Kalimantan Tengah ini jangan kita lupakan, harus kita lestarikan supaya tidak punah.
Nah, itulah pesan Ibu. Oke, terima kasih kepada Ibu yang sudah membantu saya dalam menjawab pertanyaan tentang adat, suku, dan budaya, dan bagaimana cara menghormati suku budaya yang berbeda di sekitar lingkungan rumah. Perkenalkan, nama saya Fanya Bernegi Almi. Hari ini saya ingin mewawancarai salah satu tetangga saya. Dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Wayan. Selamat sore Bu, hari ini saya ingin mewawancarai Ibu tentang suku dan budaya asal Ibu. Saya langsung saja. Pertanyaan yang pertama, Ibu berasal dari suku atau etnik apa? Kalau Ibu berasal dari suku Bali. Apakah keluarga Ibu masih menggunakan bahasa daerah di rumah? Jika iya, bahasa apa? Kalau di rumah biasanya sebagian besar kami menggunakan bahasa Indonesia karena kan menyesuaikan dengan lingkungan. Tapi kalau dengan suami ibu biasanya masih menggunakan bahasa Bali. Apakah Ibu masih mengajarkan budaya atau bahasa daerah kepada anak-anak Ibu? Kalau kepada anak pastinya masih, cuman tidak terlalu tidak terlalu kental untuk mengajarkan. Memang harus menggunakan bahasa Bali karena kan di rumah biasanya kalau kami berdiskusi bertiga biasanya kami lebih condong menggunakan bahasa Indonesia. Tapi tetap kami mengajarkan sedikit ke anak mengenai bahasa dari suku kami sendiri. Apakah ada tradisi khas dari suku Ibu yang masih dilakukan sampai sekarang? Oh tentu masih. Kalau misalnya di sini mungkin jarang terlihat. Cuman kalau misalnya Bali karena kan ibu berasal dari Basarang kan, atau Basarang di situ kan mayoritas memang masih banyak suku Bali. Kalau di situ masih banyak tradisi kental suku ibu sendiri di sana. Seperti kayak kemarin kan mau nyepi ada yang namanya pengerupukan, masih ada pawai ogoh-ogoh. Masih ada lagi? Mungkin kalau yang diketahui banyak orang itu aja ya. Pawai ogoh-ogoh kan banyak orang tahu nih karena mungkin sering lewat ke daerah Basarang kan pasti tahu. Itu dan ngaben juga mungkin kalian juga pernah belajar kan tentang tradisi dari kami suku Hindu. Untuk ngaben kan masih ada. Apakah ada makanan khas dari daerah Ibu yang masih sering dibuat di rumah? Kalau sering sih enggak. Cuman ada momen-momen tertentu biasanya ibu di rumah dan keluarga masih masak masakan dari suku kami sendiri. Contohnya seperti apa? Contohnya salah satunya yang sering kami masak lawar. Pernah dengar lawar? Oh nggak pernah. Nanti dicoba ya. Oke. Sejak kapan Ibu tinggal di lingkungan ini? Kalau ibu tinggal di lingkungan ini kebetulan pada saat baru menikah sama ibu pada tahun 2014, jadi kurang lebih 11 tahun. Bagaimana hubungan Ibu dengan tetangga yang berasal dari suku yang berbeda? Kalau hubungan sama tetangga di sini tentunya baik karena kan kebetulan di sini tetangganya dari berbagai jenis suku. Kalau di sebelah rumah kan mereka Dayak, yang di depan kan Jawa, ada sebagian juga Banjar. Cuman komunikasi kan masih baik sama tetangga di sini. Menurut Ibu, mengapa penting menjaga tradisi dan budaya daerah? Tentu lah, kalau bukan kita yang menjaga kan siapa lagi? Maksud tujuannya kenapa kita menjaga kan biar anak cucu kita nanti bisa masih menikmati tradisi yang sesuai dengan suku kita. Kan nggak mungkin kan anak kalau misalnya kita nggak melestarikan itu sendiri, siapa lagi? Kasian anak cucu kita nanti, jangan sampai dia nggak tahu aku suku apa, tradisiku apa, bahasaku bagaimana, kan kasihan mereka. Apa pesan Ibu agar generasi muda tetap melestarikan budaya daerah? Kalau pesan ibu nih, terutama untuk kalian yang masih termasuk generasi muda, cintailah budaya kalian, tradisi kalian, pelajari sejarah tentang tradisi yang kamu miliki. Jangan sampai nanti tradisi punya kamu, punya sukumu sendiri, suku lain malah lebih menguasainya. Jangan sampai, kan kalian banyak hal nih gimana caranya untuk melestarikan budayamu sendiri. Kayak kalian nih misalnya ikut sanggar tari, kan itu salah satu untuk melestarikan budaya kalian sendiri. Lagian juga sekarang kan untuk melestarikan budaya gampang, apalagi zaman teknologi canggih kan sekarang. Mungkin itu pesan ibu, jangan sampai kalian melupakan tradisi dari sukumu sendiri. Terima kasih Bu telah membantu saya menjawab
pertanyaan. Oke, sama-sama.